Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh لا نبي بعده. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala anugerah, limpahan kasih sayang dari Allah taala. Hingga detik ini kita diperkenankan kembali untuk dapat duduk bersama-sama di masjid ini guna memanfaatkan waktu kita menjelang masuk sholat fardu Isya untuk mengulang-ulang hal-hal yang rasa-rasanya perlu kita ulang-ulang. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahid. Dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan hati kita terpaut dengan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pintu masuk untuk menuju Allah Subhanahu wa taala tidak akan tersedia selain daripada pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal wariqi wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala. Qala dzikrullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abu Darda? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Mau ndak kalian saya sampaikan kepada kalian, saya beritakan kepada kalian, saya berikan kalian amal yang terbaik, wa azkaha 'inda malikikum, dan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang akan meninggikan derajat kalian. Apakah hanya sebatas itu? Enggak.
wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal wariqi, bahkan lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum, dan lebih baik, bahkan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, maksudnya musuh Allah dalam jihad, dalam peperangan antara orang muslim dengan non muslim dalam mempertahankan akidah kita. Lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, kalian membunuh mereka atau mereka yang membunuh kalian. Fatadribu a'naqahum, kalian tebas leher mereka atau mereka yang menebas leher kalian. Artinya apa? Mati syahid. Mau tidak kalian saya tunjukkan, kata Rasulullah, amal yang lebih baik, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi nanti di sisi manusia, lebih baik daripada berinfak emas dan perak, lebih baik daripada berjihad atau mati syahid. Apa kata sahabat? Qalu bala, mau Rasulullah. Bala itu lebih tinggi daripada na'am. Na'am itu iya, tapi bisa jadi tidak sekokoh bala. Tapi kalau disebut bala, bala ya Rasulullah, berarti mereka betul-betul sudah siap menerima apa yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah? Zikrullah. Zikrullah, berzikir, ingat, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hadis ini salah satu bukti bahwa pahala tidak harus sama dengan amal. Hadis ini menjadi salah satu bukti bahwa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak harus sama besarnya, sama ukurannya dengan amal dan kesulitan sebuah ibadah. Tidak. Buktinya apa? Zikrullah itu lebih baik menurut hadis ini daripada berinfak emas dan perak, lebih baik daripada jihad di jalan Allah, lebih baik daripada mati syahid. Padahal untuk jihad di jalan Allah itu kita mesti angkat senjata. Untuk mati syahid gitu kita harus berada di medan tempur. Untuk menginfakkan emas dan perak itu luar biasa itu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata uang mereka kan dinar dan dirham. Dinar dari emas, dirham dari perak. Itu mata uang yang tidak akan ada bangkrut-bangkrutnya sampai sekarang. Sampai sekarang emas dan perak itu kalau akan turun pun itu turunnya tak seberapa, sudah itu melonjak balik. Makanya ada himbauan ulama-ulama kita konversikan uang kita itu kepada emas dan perak dalam suasana yang kalang kabut seperti sekarang ini. Lebih baik daripada semua itu, apa yang lebih baik? Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di lidah kita ataupun di hati kita ataupun di lidah dan hati kita. Zikir apakah hanya sebatas lidah saja? Tidak. Zikir apakah hanya sebatas hati saja? Tidak. Tapi zikir menurut Imam Ibnu Hajar di dalam syarah Fathul Bari, di dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Imam Bukhari, beliau menyebutkan zikir itu boleh jadi dengan lidah, boleh jadi dengan hati, bahkan boleh jadi dengan lidah dan dengan hati. Menurut ulama-ulama kita, apakah hanya dua anggota tubuh itu saja yang berzikir? Tidak. Bahkan menurut ulama-ulama kita yang arif, yang al-arifuna billah, seluruh anggota tubuh manusia itu berzikir. Seluruh anggota tubuh manusia itu berzikir. Bulu romanya berzikir, kulitnya berzikir,
dagingnya berzikir, urat nadinya berzikir, darah yang mengalir di dalam tubuhnya berzikir, tulangnya berzikir, sumsumnya pun berzikir. Kan hebat itu. Sumsum itu tidak ada jalan masuk ke dalam, tidak ada pintu masuk dah. Ke sumsum itu dah soto je berzikir. Ada dalilnya tu, ada bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Jadi sebatang tubuh manusia itu semuanya ikut berzikir. Itu sebabnya zikrullah dia kecil sepertinya, tapi pahalanya lebih besar, lebih azka, lebih disukai, anmaha indallah, yang lebih digemari, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam di dalam kawaidnya, hadis ini salah satu dalil yang menunjukkan bahawa pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak harus sama besar dengan amal ibadah kita. Ada amal ibadah itu kecil tapi pahalanya besar. Saya pernah menyampaikan, bayangkanlah masuk surga seorang wanita pelacur. Masuk surga wanita pelacur, wanita dari Bani Israel yang kerjanya melacur karena memberi minum seekor anjing. Coba bayangkan itu. Seperti itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita perebutkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, baru satu. Allah punya 100 kasih sayangnya, rahmatnya. Dalam sebuah hadis ini mafhumnya, dititipkannya satu ke dunia ini, yang 99 lagi disimpannya kelak. Untuk siapa? Untuk hamba-hambanya di akhirat kelak. Yang kita nikmati di dunia kok socik bawahnya, ndak seketik lapang kok ada kan, ndak seketik, luar biasa sekali. Itu baru satu dari rahmat Allah Ta'ala, baru satu dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama-ulama kita, gambarannya anugerah Allah itu seperti seseorang yang berdiri di pinggiran sungai, di tepi laut, dimasukkannya jari telunjuknya ke sungai itu atau ke laut itu, diangkatnya. Air yang menetes dari jarinya itu, itulah kasih sayang di atas dunia ini. Sementara laut itu, itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Untuk siapa itu? Untuk hamba-hambanya yang beriman. Di mana tampaknya tuh? Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, bapak-bapak nih, ibu yang saya hormati, ini dalil bahwa pahala yang diberikan Allah tidak harus sama besar dengan kesulitannya dengan ibadah amal yang kita lakukan. Bukan berarti datang masanya nanti membayar zakat emasnya tak dibayarkannya, bukan itu maksudnya. Datang masanya, Allahu alam, tidak ada di antara kita yang tahu seperti apa ke depannya dunia ini. Datang masanya panggilan jihad. Saya tidak jihad, saya zikir saja. Bukan itu maksudnya. Datang masanya kita untuk mati syahid di jalan Allah. Ada yang takut dan mati syahid dah. Ya enggak dah. Bela di rumah aja lah. Bukan itu maksudnya. Menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menginfakkan emas dan perak, tujuannya apa? Allah. Itu tujuannya, tidak ada tujuan lain. Bapak-bapak mengeluarkan zakat, ibu-ibu membayarkan zakat, berinfak, bersedekah, itu tujuannya bukan hanya sebatas membantu orang lain, itu tujuan sosialnya. Tapi di dalam pengeluaran harta itu yang kita tuju hanyalah Allah, tak ada tujuan lain. Mereka terbantu dengan infak kita, alhamdulillah. Mereka tak terbantu betul dengan infak kita karena jumlahnya tak besar. Tujuan kita bukan hanya sebatas membantu, akan tetapi tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mati syahid, yang berjuang di jalan Allah, tujuannya apa? Allah Ta'ala. Orang-orang yang berperang di jalan Allah, tujuannya apa? Allah Ta'ala. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk yang tidak mampu melakukan hal-hal tersebut. Ada yang pendek, singkek, mudah. Yang lebih hebat daripada yang tadi itu, zikir.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu berada dalam lautan kasih sayang Allah taala. Di tengah-tengah lautan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya katakan tadi. Kojo berzina, itu kojonya, tapi karena dia tulus ingin menyelamatkan seekor anjing, Allah taala diampuni dosanya. Diampuni Allah taala dosanya. Ada yang membunuh 99 orang. Dibunuh adanya 99 uang. Aduh dosa sebalik turun. Nah aduh tu. Nak seketik godang tu dah. Banyak orang yang mati deh. Cukuin satu deh. Cukuin satu deh, tapi hatinya ingin kembali kepada Allah. Karena takut, karena tulus ingin kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Itu ti amal nyurinya. Itu ti amal nyurinya. Dibunuhnya 99, ditanyanya ingin taubat atau tunjukkan orang itu ada bapak tu, orang pandai, coba tanya ke sana, bisa tidak taubat? Ditanyanya, apa dosa engkau? Saya sudah membunuh 99 orang. Oh bawek tu ni. Acukui apa dosa tu deh? Lah satu orang dibunuh deh, tapi hatinya nak pulang juga kepada Allah. Akhirnya apa? Itu ada ulama di negeri seberang itu, dia bijak, dia bijaksana, dia coba datangi dia. Alun sampai ke ulama dulu di tengah jalan, meninggal dunianya dalam keadaan hatinya betul-betul ingin pulang kepada Allah. Diampuni oleh Allah Ta'ala dosa. Itu sebabnya berkali-kali saya menyampaikan dalam pengajian dimanapun saya mengaji, jangan sekali-kali memandang remeh ibadah orang. Jangan sekali-kali memandang enteng sebuah ibadah. Jangan menyangka kita sudah banyak ibadah kita, orang lain tak banyak ibadahnya. Kalau ada dugaan-dugaan seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu, maka kita sudah menghijab diri kita sendiri dari kasih sayang Allah Ta'ala. Kita sudah membentuk tembok tinggi yang akan menghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Zikrullah itu sangat umum sekali. Sangat umum sekali. Betapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkan hal tersebut. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa ingat dengan Allah Ta'ala sedang togaknya, wa qu'udan sedang duduknya, wa ala junubihim sedang berbaringnya. Mereka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk ingat kepada Allah Ta'ala? Tidak ada. Tidak ada. Kalau ada orang mengatakan ingat kepada Allah Ta'ala itu pagi, apa tandanya? Baca zikir pagi, azkarus sabah. Ingat kepada Allah Ta'ala itu sore, apa tandanya? Baca zikir sore, azkarul masa. Kini kan ada buku disusun itu, dan itu luar biasa, itu bagus itu. Tapi jangan hanya dibatasi ketika itu saja. Kan lolo zikir, jago lolo, ingat Allah Ta'ala, kan makan. Apakah sebatas itu saja? Enggak. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahwalihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingat kepada Allah dalam setiap keadaannya. Apa je lah, cuba sabui. Apa je lah. Di rumahnya ingat Allah, di rumahnya ingat Allah, di tengah-tengah masyarakatnya ingat Allah, dengan keluarganya ingat Allah, ketika dia sendirian dengan Allah Ta'ala ingat Allah lebih dalam leh, di jalannya ingat Allah, berjua balinya ingat Allah, didatangi dia istrinya, berhubungan intim dengan istrinya ingat juga Allah Ta'ala deh. Masuk ke WC, buang ayunya, ingat je Allah Ta'ala dia. Itu tu makna mengingat Allah dalam setiap keadaan. No? Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, itu makna Rasul sallallahu alaihi wasallam ingat dengan Allah dalam segala waktunya. Ada ayat
yang selalu dibaca oleh khatib. Ayat yang saya bacakan tadi itu kalau tidak salah dalam surat Al-Ankabut, kalau saya tidak salah. Apa bunyinya? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Yang dibaca khatib itu hanya penggalannya saja. Apa penggalannya? Wala dzikrullahi akbar. Itu je baca dia khatib tawinya. Ada yang membaca sampai ke ujung wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Pangkalnya itu atau sebelum itu utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau berupa kitab. Wa aqimis salah, dirikan salat. Dirikan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Ada dua pendapat ulama, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati tentang ayat itu. Kalau arti ayat itu, bacalah oleh engkau apa yang diwahyukan kepada engkau atau kitab yang diwahyukan kepada engkau. Baca. Berarti itu perintah untuk membaca Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, wa aqimis salah, dirikan salat. Dirikan salat. Kenapa dirikan salat? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat karena salat itu mencegah perbuatan yang keji dan mencegah perbuatan yang mungkar. Baca Al-Quran, dirikan salat. Tapi apa kata Allah sudah itu? Wala dzikrullahi akbar. Tapi zikir lebih godang daripada yang tadi. Coba lo bayangkan. Wala dzikrullahi akbar. Akan tetapi sungguh pakai lam taukid. Wala dzikrullah, sungguh zikir Allah akbar, lebih besar. Baca dek kalian Al-Quran, dirikan dek kalian salat, tapi zikir lebih godang. Apa makna ayat itu? Oleh ulama kita ada dua penafsirannya. Penafsiran yang pertama ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa kata beliau? Salat memiliki dua fungsi. Salat memiliki dua fungsi. Apa fungsi yang pertama? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar. Itu satu. Salat, apa fungsi yang keduanya? Mengandung zikir. Di antara kedua fungsi itu, mana yang lebih godang? Wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu lebih besar daripada sebatas mencegah yang keji dan yang mungkar. Dan itu dipakai oleh ulama-ulama kita teori itu. Karena yang keji dan yang mungkar itu, bapak-bapak nih ibu-ibu, tidak bisa dihapus dengan kekerasan. Untuk mapi uang bajudi tidak bisa lo dengan di tibo kokin berkeroyok berhoban-hoban berlacak-lacak muncung orang bajudi, tidak bisa macam itu dah. Berapa banyak uang taubat dek nasihat, berapa banyak uang taubat dek mendangau nama Allah. Banyak bapak-bapak nih ibu, banyak. Berapa banyak orang-orang yang dulu minum minuman keras, kojo, bajudi, main macam-macam, main pedusinya, tapi tiba masuknya dangau deknya sekali nama Allah, berubah aja langsung. Salat mencegah yang keji dan yang mungkar, itu satu fungsinya. Yang kedua ada zikirnya, karena memang salat itu adalah zikir. Apa salat kata ulama kita? Menurut bahasa salat itu adalah doa. Menurut istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusah. Perbuatan, perkataan yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, ada syarat-syarat, ada rukun-rukun tertentu yang harus dipenuhi. Itu semuanya zikir. Mulai dari kita mengatakan Allahu Akbar, lah zikir kita itu. Dalam mazhab Syafi'i serentak antara takbir itu dengan niat. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh niat sebelum itu. Menurut saudara-saudara kita dari Muhammadiyah bahkan niat itu boleh ada yumah. Deko sikoci Allahu Akbar aja leh. Boleh. Itu kekayaan khazanah fikih kita. Silahkanlah mana yang akan diamalkan.
Dalam mazhab Imam Syafi'i, Allahu Akbar. Di situ pasang niat tuh. Di situ pasang niat tuh. Maka orang-orang yang selalu menjaga sholatnya tak mau dia ketinggalan Allahu Akbarnya itu. Tak mau dia, karena dia tahu makna zikir itu. Tak amunya ketinggalan Allahu Akbar imam tu dah. Maka takutnya kalau masbuk tu. Bau sahurnya copek-copek menanti tu. Kenapa? Karena kemudinya di situ orang-orang yang tahu bagaimana cara mengucapkan Allahu Akbar. Tentu dia, maka makmumnya luar biasa. Siapa kita nak terlambat naik pesawat? Tak ada orang. Siapa kita terlambat nak pergi ke mana-mana? Tak ada orang. Karena kalau terlambat lah tertutup pintu bawa kajau-kajau, bekon tak terkajau boleh. Karena dia tahu itu zikir di dalam solat mulai dari takbirnya sampai salamnya. Itu dijaganya. Kalau dibandingkan kedua-dua itu, kata Imam Ibnu Katsir dan beberapa orang ulama lainnya, godang zikir tadi lah daripada yang pertama. Ndak sebati itu aja dah solat tu dah. Mencegah yang keji dan yang mungkar itu sudah kita bahas dulu. Mendirikan solat sudah saya sampaikan itu dulu di hadapan kita di masjid ini. Mendirikan solat macam mana dia baru bisa menjadi pencegah yang keji dan yang mungkar. Jadikan solat itu di kita. Buang mennya, buangkannya, tinggal diri le. Diri itu solat itu diri. Barulah bisa mencegah yang keji dan yang mungkar. Kalau belum diri menjadi solat itu diri, maka tak bisa mencegah yang keji dan yang mungkar. Bila praktiknya tu, bukan hanya sebatas di dalam masjid ini, keluar kita dari masjid ini nampaklah tu. Diri ini solat atau tidak? Solat tu di kita atau tidak? Wala zikrullahi akbar. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan godang zikir dulu daripada sekedar membaca Al-Quran dan solat yang dilakukan itu. Karena itulah intinya. Itu intinya. Oleh karenanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dalam hadis ini Nabi menyampaikan elok daripada pai jihad, elok daripada mati syahid leh, elok daripada sekedar berinfak emas dan perak. Apa bondonya tu? Zikrullah. Di dalam hadis qudsi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dugaan hambaku terhadapku. Aku, kata Allah, hadis qudsi, aku 'inda dhanni, sesuai dengan dugaan abdi bi, hambaku terhadapku. Jadi contoh apa kita menduga kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibenda Allah taala. Hati-hati. Hati-hati, maka dianjurkan kita untuk selalu berbaik sangka. Berbaik sangka tu bahasa Arabnya husnudzan. Lawannya suuzzan. Bahasa Indonesianya berbaik sangka. Bahasa motivatornya berfikir positif. Berfikir positif. Itu bahasa orang kerennya tu, bahasa orang kotanya tu. Kalau awak di kampung-kampung kau berbaik sangka. Dianjurkan kita untuk macam itu dulu bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa? Karena kalau kita tidak berfikir positif, kalau tidak kita berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, di benda Allah Ta'ala yang tidak baik yang tersangka cakur. Alun berkunci rumah so cakur laleh. Masuk uang beko Allah. Laba dugaan yang tidak-tidak. Laba dugaan yang tidak-tidak. Di benda Allah Ta'ala soalah apanya? Naik petabang kau beko melatui pula. Alun naik petabang leh. Hanyalah dugaannya lah macam-macam. Kok di benda Allah Ta'ala so? Apanya? Jadi apa caranya? Baik sangka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Naik kenderaan, baca doa naik kenderaan. Duduk di situ beko. Kalau di pesawat ada buku panduan yang akan dibaca segala macamnya doanya.
mulai dari agama Islam dia sampai agama-agama lain, ada sesuatu panduannya. Bacalah saran kalau Ta'ala sudah tu sampai alhamdulillah. Kalau yang terjadi sebaliknya, maka di situlah janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat dia kita orang berbaik sangka saja. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan dugaan hamba-Ku terhadapku. Apa yang disebutkan di hadis qudsi sesudah itu? Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Ana ma'ahu idza dzakarani. Dayan nado dayan sesama dengan ninyo. Ana ma'ahu. Ana dipakai dia. Ya. Ana dipakai dalam hadis tu. Ana itu saya. Kalau dibawa ke istilah lain tu, walaupun hadis ini ditakwil oleh ulama, tapi kalau disebut ana, saya umpamanya dan bercakap dan di depan bapak-bapak dan ibu-ibu, apa nindayan saya selaku ketua panitia atau saya mewakili, maka siapa nin saya tu? Memang zat dayan, memang zat dayan, memang diri dayan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengatakan wa ana ma'ahu, aku bersamanya, bukan berarti zat Allah itu menempati sebuah tempat dengan hambanya. Tidak, bukan itu maksudnya. Oleh ulama-ulama kita itu ditakwil, itu diberikan tafsir yang lain, diberikan pemahaman yang lain. Apa pemahamannya? Ilmu Allah. Allah Ta'ala mengetahui apapun perbuatan hambanya. Orang yang menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersama dengan hambaku, aku bersama dengannya kalau dia ingat kepadaku. Kalau ingat kita kepada Allah Ta'ala dalam hadis lain, maka Allah Ta'ala akan menjadi pandangan kita yang memandang, tangan kita yang melocak, kaki kita yang melangkah. Inyo jadi itu, kekuasaannya diberikan kepada hambanya untuk melakukan itu. Fa in dzakarani fi mala'in fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia menyebutku dalam dirinya, aku pun menyebutnya di dalam diriku. Di dalam dirinya, tidak sebatas di lidah aja no. Iko go salah satu dalil zikir qalbi. Kalau hamba itu menyebutku dalam dirinya, maka aku akan sebut dia dalam diriku. Jadi Allah Ta'ala itu ada dirinya. Apa dirinya? Zatnya dia. Zatnya. Cenderung apa zatnya? Qul huwallahu ahad. Itu zatnya. Apa arti ahad itu? La yatarakkabu min juz'aini. Tidak tersusun dari anggota apapun no. Jadi ahad itu tunggal dia, satu. Kita kok satu je kitanya, tapi itu susun dari organ-organ tubuh kita. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada kaki, ada pawi, ada dada, ada tangan. Tak ada kepala tu, tak bisa jalan. Ada sesodonya, ada kepala, bisa duit, tak bisa duit tu. Kalau tak ada ruh tu, tak ada nyawa dah. Berarti bagian tubuh kita ke tersusun. Allah Ta'ala tidak tersusun. Jadi zatnya tu, itulah yang dimaksud dengan laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa apapun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi terbayang, alun inyo dulu. Selagi terbayang, alun ju inyo oleh. Apa tanya sahabat kepada Rasulullah ketika Isra Mi'raj? Hal ra'aita rabbaka? Hal ra'aita rabbaka? Nampak tiada engkau Rasulullah Allah Ta'ala? Nilai nampak dia engkau Allah Ta'ala dunia. Apa jawaban Nabi? Nurun anna arahu. Cahaya je sesodo, apa lo cahaya dan menengok. Itu dalil oleh sebagian ulama bahawa dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad tidak melihat Allah Ta'ala.
Tapi dek ulama-ulama lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Itu keagungan yang tak dimiliki oleh siapapun di atas dunia ini selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang yang punya kelebihan itu dah. Tidak ada. Mulai manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir inyo seorang dunia yang bisa melakukan itu terjadi pada dirinya itu satu-satunya. Kita bisa dek kita menengok zat Allah Ta'ala nya insya-Allah. Insya-Allah. Di mana tempat itu? Di surga. Kalau di sebuah lain tak sompok mikir itu dah. Dan itulah nikmat penduduk surga yang paling besar. Kenikmatan surga itu banyak luar biasa, tapi yang paling godang menyaksikan zat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, apa lanjutan hadis tadi? Kamu lanjutkan. Wa in dzakarani fi mala'in. Kalau dia menyebutku di hadapan orang banyak, di tengah-tengah orang banyak, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dan sabuk puluhnya di hadapan yang lebih banyak, yang lebih baik daripada mereka. Maksudnya siapa? Para malaikatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya jangan sampai tidak berzikir. Itu dia kesimpulan kaji ini. Sepanjang itu kita mengaji, maka kesimpulannya apa? Jangan sampai tidak ada zikir. Apa yang harus dilakukan? Baca zikir pagi. Kan ada zikir pagi itu. Baca. Sore hari bacalah zikir sore. Kini sekarang itu sudah ada bukunya. Ibu-ibu, bapak-bapak tinggal mencari buku itu saja. Di pasar-pasar kita sudah dijual. Di toko-toko buku kita sudah dijual. Bali berapa pun lah, 15.000, 20.000. Paling mahal sampai 50-50 nya. Bali. Baca itu. Jangan sampai satu hari kita tidak membaca Al-Quran. Jangan sampai dalam sehari tidak lewat Al-Quran di sikor. Jangan. Kalau alun baca Al-Quran semenjak subuh tadi aku pulang dari masjid sebelum lolok sampai di rumah kau akan makan dulu baca Al-Quran. Tidak perlu banyak-banyak noh. Tidak perlu banyak-banyak. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Jangan sampai ada hari yang kita lalui kita tidak membaca Al-Quran. Jangan sampai. Banyak-banyaklah istighfar. Banyak-banyak istighfar. Dan yang lebih dahsyat lagi, zikir yang afdal itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tahlil la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kesimpulan dari kajian ini sederhana saja. Jangan sampai ada hari di mana kita melewati hari tersebut kita kosong, hampa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling mudah yang telah dibuat adalah taala dijadikan oleh Allah taala Al-Qur'an. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk berzikir. Lah ya ada yang berzikirnya. Jangan sampai kita termasuk yang kena togu dek macam itu. Jangan sampai. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.